Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Iblis adalah musuh utama manusia sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh tipu daya iblis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Walaupun iblis memiliki kekuatan untuk menggoda, iblis juga memiliki ketakutan kepada orang-orang tertentu. Pada kesempatan ini akan kita uraikan 5 orang yang ditakuti oleh iblis. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama yang ditakuti oleh iblis adalah orang yang ikhlas. Ketulusan hati dalam beribadah kepada Allah adalah senjata yang sangat ampuh melawan tipu daya iblis. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa iblis mengakui, kata iblis dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan semua hamba-hambamu kecuali mereka yang ikhlas di antara mereka. Orang yang ikhlas tidak mudah tergoda karena hati mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ketika seseorang beribadah tanpa riya atau mengharapkan pujian manusia, iblis kehilangan kendali atas mereka. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iblis takut kepada orang yang azan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya apabila azan dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit hingga tidak mendengar suara azan. Jika azan selesai, ia kembali, dan jika iqamah dikumandangkan, ia lari lagi. Namun ketika iqamah selesai, ia kembali untuk mengganggu hati manusia dalam salatnya. Azan adalah seruan yang mengingatkan manusia untuk menghadap Allah. Iblis tidak tahan mendengar nama Allah diagungkan dan perintahnya dilaksanakan. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, iblis takut kepada orang yang sujud. Sujud adalah bentuk penghambaan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iblis sangat membenci orang-orang yang bersujud kepada Allah. Sujud melambangkan kehinaan hamba di hadapan Tuhannya yang merupakan menjadi sumber kekuatan ruhani bagi manusia. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, iblis takut kepada orang yang berzikir. Zikir kepada Allah seperti membaca tasbih, tahmid, tahlil,
takbir atau membaca Al-Quran membuat hati seseorang terjaga dari gangguan iblis. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, zikir kepada Allah adalah benteng dari syaitan, seperti benteng yang kokoh melindungi manusia dari serangan musuh. Dengan zikir kita mengingat Allah, sehingga iblis kesulitan untuk menanamkan was-was atau godaan ke dalam hati. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimah iblis takut kepada orang yang bersedekah. Iblis sangat membenci orang yang gemar bersedekah, karena sedekah melemahkan godaan sifat kikir dan cinta dunia. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang artinya, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ketika seseorang bersedekah, ia tidak hanya sekedar membersihkan hartanya saja, tetapi juga menjauhkan dirinya dari tipu daya syaitan. Iblis adalah makhluk yang gigih dalam menyesatkan kita manusia, namun ia bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Dengan keikhlasan, dengan zikir, dengan salat, dengan bersedekah dan menjalankan perintah-perintah Allah, kita sebagai manusia dapat melindungi diri kita dari gangguan iblis laknatullah. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 orang yang ditakuti oleh iblis. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk dapat menghindari tipu daya iblis laknatullah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.